bersama SDLB bisa. Selamat datang tim asesor Badan Akreditasi Sekolah Madrasah dalam rangka kegiatan visitasi akreditasi SDLB Impres 73 Kota Sorong. Sepintas kilas saya akan menyampaikan profil sekolah dasar Impres Sekolah Dasar Luar Biasa Impres 73 Kota Sorong. Yang pertama, bahwa SDLB Impres 73 Kota Sorong ini berdiri pada tahun 1982. Pada saat itu didirikan sekolah dengan SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sorong nomor 115 garis miring BSRG garis miring 1982 tanggal 22 Desember tahun 1982. Nah, sekolah mulai beroperasi tahun 1984 sejak ditugaskan guru PLB pada saat itu 2 orang. Nah, sekolah ini berada di Jalan Pendidikan kilometer 8, bersebelahan di sebelah kanan adalah Universitas Muhammadiyah Sorong, di sebelah kiri adalah pusat pelatihan milik Kabupaten Sorong, di sebelah belakang adalah perumahan DPRD Kabupaten Sorong, sedangkan di depan adalah merupakan jalan pendidikan yang di ujungnya adalah sekolah SMK 1. Mungkin sepintas kilas saya akan menyampaikan keadaan yang ada di SDLB Impres 73 Kota Sorong. Di SDLB 73 Kota Sorong ini memiliki ruang kelas, yaitu ruang kepala sekolah itu 1, ruang guru 1, sedangkan ruang kelasnya 10, ruang perpustakaan 1 unit, ruang braille 1 unit, ruang bengkel 1 unit, ruang keterampilan 1 unit, sedangkan asramanya 1 unit. Kita memiliki 1 kepala sekolah, saya sendiri, Bapak Sukamto, memiliki guru PNS 4 orang, memiliki guru non PNS 8 orang yang diberikan honor dari provinsi jumlahnya 6 orang, sedangkan yang diberikan honor oleh sekolah 2 orang. Kita memiliki guru agama Kristen PNS 1 orang, kita memiliki 1 orang penjaga sekolah dan 1 orang Sapam. Itu semuanya dihonor sama sekolah, bukan honor tapi diberi biaya transportasi karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh sekolah. Sedangkan siswa yang kita miliki adalah sebanyak 88 siswa yang terdiri dari 60 siswa laki-laki, 28 siswa perempuan, yang terdiri dari 4 kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan khusus karena hambatan penglihatan, kebutuhan khusus karena hambatan pendengaran, kebutuhan khusus karena hambatan berpikir, dan kebutuhan khusus karena hambatan fisik. Itu yang kita miliki. Untuk lebih jelasnya, kita akan memperkenalkan apa yang ada di SDLB Impres 73 Kota Sorong. Nah, untuk menghadapi situasi new normal dalam rangka pandemik COVID-19, di mana nanti apabila terjadi pembelajaran tatap muka langsung di sekolah, maka sekolah sudah menyiapkan persiapan untuk 3M, diantaranya nanti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Kebetulan masker itu kita sudah siapkan di sekolah untuk anak-anak dan sudah kita distribusikan ke anak-anak sekalian perlengkapan sekolah. Nah, untuk menjaga kebersihan kita sudah siapkan secara berlapis.
ini kita sudah siapkan tempat cuci tangan wastafel yang berstandar dengan air yang mengalir sangat jernih. Nah, ini kita siapkan seluruhnya ada 9 wastafel. Masing-masing wastafel dilengkapi dengan sarana untuk kebutuhan anak peserta didik berkebutuhan khusus. Ini contohnya ada 2 wastafel. Wastafel yang satu dilengkapi dengan handrail. Nah, wastafel kedua tidak dilengkapi dengan handrail. Wastafel yang dilengkapi dengan handrail ini nanti akan digunakan untuk anak-anak yang mengalami hambatan yang memakai kursi roda. Nah, selain itu kita akan melihat secara detail apa yang ada di SDLB kita Kota Sorong. Nah, kita mempunyai visi sekolah yaitu membentuk peserta didik yang bermartabat dan mandiri dengan bekal iman, ilmu, dan amal. Nah, setiap dinding-dinding sekolah ini kita sudah siapkan poster-poster, di mana poster-poster ini merupakan pencerminan dari nilai-nilai karakter PPK yang harus dilaksanakan di sekolah. Nah, ini juga ada peta, ini ruang kantor guru. Ini adalah ruang kantor guru, Bapak Ibu. Nah, ini ruang kantor guru. Ini kita siapkan peta evakuasi apabila terjadi bencana. Ini kita sudah punya peta evakuasi di sekolah ini. Nah, ini adalah ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah, ini ruang kepala sekolah. Ya. Nah, terus ini wastafel yang berada di depan ruang kepala sekolah apabila ada yang akan masuk ke kantor ruang kepala sekolah untuk mencuci tangan. Ini adalah wastafel yang nanti akan digunakan untuk anak-anak yang ada di sebelah ini. Tetap kita lengkapi dengan bentil. Semua wastafel ini kita siapkan dengan tempat sampah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di SDLB Impres 73 ini tahun 2017, tepatnya pada tanggal 27 September tahun 2017. Tahun 2018 karena saya ingin meningkatkan fasilitas yang ada di sekolah, saya bersama komite sekolah bekerja sama untuk minta bantuan ke Pertamina. Ini kebetulan ada logonya Pertamina ini. Nah, ini yaitu kita diberikan bantuan gapura sekolah tadi. Terus kita dibangun aksesibilitas. Ini terus ada pengecatan sekolah dan kita bangun WC, nanti kita tunjukkan. Nah, di sekolah kita juga ada program Adiwiyata, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan kita yang asri. Jadi kita setiap hari Jumat itu ada Jumat bersih. Kita memelihara tanaman yang dibantu juga kegiatan ini oleh penjaga sekolah. Ini adalah hasil karya anak-anak kita yang dipandu oleh penjaga sekolah. Ini buatan sendiri ini. Yang tempat sampahnya ini, tempat bunganya ini. Nah, ini adalah poster-poster untuk kegiatan karakter. Jadi olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga supaya anak-anak juga bisa membaca tiap hari. Nah, ini adalah untuk program penghijauan supaya sekolah kita juga menjadi nyaman, menjadi asri. Kita laksanakan itu, dan ini adalah WC yang kebetulan ada 3 WC. Ya, kalau di sana juga ada 1 WC di ruang braille untuk guru-guru. Nah, ini untuk kapasitas sekolah kita ya untuk sementara sudah memadai karena murid kita adalah 80, jadi rata-rata 1 WC digunakan
ya 20 lebih terpaksanya. Nah ini adalah bak penampung air yang pertama, karena di belakang ada lagi yang untuk ke wastafel kita lengkapi dengan pompa. Terus tahun 2019 kebetulan kita dipercaya untuk mendapatkan bantuan renovasi sekolah yang swakelola. Pak Pandi coba dilihat ke sana supaya saya jelaskan. Ini adalah sekolah kita yang kebetulan kita dipercaya untuk mengelola bantuan swakelola, maka bangunan yang kita buat adalah bangunan yang representatif untuk kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi mungkin sepintas kilas bangunan ini berbeda dengan bangunan lain di sekolah lain. Nah, ini kita lengkapi yang namanya building block. Ini adalah building block, ini adalah warning block. Ini digunakan untuk pejalan kaki anak-anak tunanetra. Jadi kalau ini adalah untuk jalan, ini adalah tanda stop, bahwa ini akan menunjukkan belokan masuk ke kelas. Nah, kalau kita perhatikan pintu kita ini kenapa harus kita buka keluar? Karena di Kota Sorong ini sering terjadi bencana, maka kita membangun sekolah ini yang ramah terhadap bencana alam. Untuk mengantisipasi itu, anak-anak kita ajarkan untuk apabila terjadi bencana, menunduk, berlutut, terus bertahan. Nah, ya, itu setelah itu kalau sudah tidak ada terjadi bencana, maka kita akan mudah, anak-anak itu akan mudah untuk keluar dari ruangan, karena tinggal mendorong. Tetapi kalau bukanya ke dalam, anak-anak akan menemui kesulitan. Nah, ini pun juga kita lengkapi yang ini. Nah, terus ini kita lengkapi dengan handrail. Kebetulan ini ada namanya ram. Nah, ram itu juga dilengkapi dengan building block dan warning block. Nah, ram ini digunakan untuk anak-anak yang menggunakan kursi roda, juga anak tunanetra yang menggunakan tongkat. Nah, ini kita lengkapi dengan handrail. Nah, Bapak Ibu, apabila kita punya anak tunanetra, maka ini gunanya untuk menyusuri. Nah, jendela kita juga akan berbeda. Kenapa jendela kita ini bukanya itu atas? Karena kalau dibuka di bawah, itu rawan terhadap anak-anak kita yang tidak melihat, bisa-bisa kepalanya terbentur. Nah, ini adalah ruangan kelas kita. Nah, ini ruangan kelas yang kita lengkapi semua dengan gambar presiden dan wakil presiden dan gambar Garuda. Dan di dalam almari ini tentunya semua perangkat pembelajaran ada di dalam almari ini. Ya. Oke, kita perlu, memang tadi saya katakan kita siapkan dengan protokol kesehatan yang sangat berlapis, karena di setiap ruangan kelas ini juga bisa ditaruh di dalam ruang, bisa taruh di luar ruang. Ini juga bisa digunakan anak-anak mencuci tangan, sekaligus bisa digunakan untuk air minum. Nah, ini kita siapkan semuanya. Kita hand sanitizer kelas-kelas juga sudah kita siapkan. Nah, ini warning block yang ini beda dengan di sana, karena ini ada 4 jalur ke sana dan jalur ke sini. Ini warning blocknya beda. Nah, ini fasilitas juga ruang kelas, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ini semua kita lengkapi. Hand sanitizer semua kita sudah lengkap. Tempat sampah. Ini ruang kelas. Ya, ini di belakang sana. Ini ada apa itu, bak penampung air yang didorong. Ini ada pompa pendorongnya.
pompa pendorong untuk ke wastafel, karena kalau kita tidak taruh di dalam pompanya juga rawan hilang, makanya pompanya ada di dalam. Kita setting sedemikian rupa. Nah ini kita lengkapi. Terus selanjutnya ini nanti ruang keterampilan. Ini ruang keterampilan kami dari SDLB. Selamat siang, semangat pagi. Ini ruang perpustakaan kami SDLB IMPRES 73 Kota Sorong. Namun karena kami di sini satu atap dengan SMPLB dan SMALB, maka difungsikan untuk 3 jenjang tersebut. Jadi di sini bukunya campur, ada untuk SDLB, ada juga untuk SMP dan SMA. Berhubung kemarin kita kebanjiran, jadi penataan perpustakaannya belum dirapikan kembali, masih seperti ini. Kita tumpuk buku-bukunya semua di atas meja sementara. Ini adalah ruang asrama. Ini ruang asrama, sedangkan yang di sana adalah ruang-ruang kelas. Ya. Kita akan kembali ke depan lagi untuk menuju ke ruang Dailu. Dan ini adalah ke kantin dengan ruang Dailu dan ruang-ruang kelas. Ini adalah ruang kantin. Kebetulan ada Ibu Ani dan Ibu Ellen yang lagi sedang memanfaatkan kantin sekolah. Ini sambil ruang kewirausahaan juga. Nanti ada yang dilengkapi dengan alat membakar kue ya ini ya Bu. Ini nanti anak-anak kalau sudah sekolah biasanya untuk belanjanya di kantin ini supaya kebersihan dan kesehatannya tetap terjaga. Kantin juga ini ada wastafel yang tadi saya katakan. Nah, wastafel. Terus selanjutnya semua ini adalah poster-poster yang kaitannya dengan implementasi visi misi sekolah. Ini poster-poster yang ada di depan ruang kelas. Ini ruang kelas. Nah, di dalam ruang kelas juga kita siapkan galon untuk minumnya anak-anak. Nah, ya. Ini lagi. Nah, ini juga ruang kelas. Kita semua lengkapi dengan kegiatan protokol kesehatan untuk persiapan new normal. Ini kelasnya Ibu Emma ya. Ini ruang kelas juga. Ini kelasnya Ibu masuk saja Bu. Nah, ini ruang kelasnya Ibu Elis. Ya itu. Oke, kebetulan anak-anak lagi belajar di rumah sehingga belum tertata baik. Ya, oke. Ini juga di pojok beberapa ruang kelas kita siapkan juga dengan wastafel yang semuanya airnya ngalir dengan lancar. Ya, wastafel semua airnya ngalir dengan, kita lengkapi dengan sabun, tisunya juga siap. Ya. Nah, ini adalah ruangan gail. Ini kita memasuki ruang gail, yaitu percetakan huruf gail. Ya, ini adalah ruang percetakan huruf gail. Jadi di ruang percetakan huruf gail ini ada istilahnya kalau di sekolah kita adalah manajer gail. Nah, percetakan braille ini kita mencetak buku-buku untuk anak-anak tunanetra seperti yang telah tercetak. Buku ini bukan kita gunakan sendiri, tetapi kita kirim ke sekolah-sekolah Imbas yang ada di SLB Kabupaten, yang ada di SLB Manokwari, khususnya untuk wilayah Papua Barat. Semua buku-buku yang untuk tunanetra kita distribusi hasil cetakan dari SDLB
Impres 73 Kota Sorong. Ya, nah ini cetakan buku SDLB Impres 73 Kota Sorong. Nah, kebetulan di sini untuk yang menangani percetakan adalah Bapak Pandi Dawenan. Nah, kalau ditanya bagaimana hasil lulusan kita, ini adalah salah satu contoh hasil lulusan SDLB yang dia dengan bangga ingin kembali mengabdikan diri di SDLB Kota Sorong. Kebetulan beliau ini juga instruktur Braille tingkat nasional yang dulunya murid kita, pernah ngajar sama kita juga. Nah, ini ada hasil lulusan kita. Kebetulan beliau juga sudah menyelesaikan S2-nya di universitas apa ya? Di Flinders University. Nah, di Flinders University di Australia, jurusan disabilitas. S2 ini adalah hasil daripada lulusan SDLB. Nah, yang dia menjadi petugas atau menjadi komando di buku percetakan Braille SDLB Kota Sorong. Untuk itu silahkan Pak Pandi jelaskan untuk apa yang ada di ruang Braille. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah ya, selamat datang di ruang percetakan atau unit produksi buku Braille. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa saya alumni dari sini dan saya bangga bisa kembali mengabdi di sini. Saya menyelesaikan pendidikan S1 Sastra Inggris, S2 Disability Policy di Adelaide, Australia, di Flinders University. Ya, jadi mari kita lihat bagaimana proses pembuatan bukunya. Silakan. Jadi, ya di sini ini adalah komputer biasa yang seperti orang gunakan pada umumnya, tapi kita menginstal program namanya Mitra Netra Braille Converter yang dibuat oleh Yayasan Mitra Netra. Nah, program ini yang mengubah teks dari Microsoft Word dirubah menjadi format Braille. Nah, setelah diproses, setelah diedit dan sebagainya, setelah diberikan halaman, disempurnakan, lalu file ini yang sudah dalam bentuk format huruf Braille kemudian dicetak menggunakan mesin. Kami punya ada beberapa mesin di sini. Ini yang Index Braille versi 4. Kapasitasnya dia 100 karakter per detik. Nah, kemudian yang ini Braille dari Norwegia, ini 400 karakter per detik. Nah, kalau dalam proses produksi suaranya agak besar, jadi kita memperlihatkan hasil yang sudah jadi saja. Jadi di sini ada buku ya yang sementara juga kita kerja tahun ini. Ini adalah kelas 3 tema 5. Nah, hasilnya seperti ini. Ini belum dijilid dan ini masih akan dipotong nanti. Nah, seperti ini hasilnya. Saya juga bisa baca ini karena memang saya belajar tulisan Braille ketika saya sekolah di sini. Nah, setelah disampul hasilnya seperti yang Bapak Kepala Sekolah jelaskan tadi. Kemudian di sini juga ada beberapa unit komputer lain yang bisa digunakan. Ada mesin potong. Kemudian di sini juga kita masih punya banyak kertas persediaan untuk produksi buku. Karena seperti yang Bapak Kepala Sekolah jelaskan, kita melayani beberapa sekolah di Papua Barat. Ya, terima kasih. Ini adalah sepintas kilas percetakan Braille, bahwa kenapa tadi saya sampaikan ke alumni kita, karena mereka memang mengalami hambatan penglihatan, tapi dia dalam operasional komputer memang dia sangat mahir. Nah, mungkin ini sepintas kilas Bapak Ibu, sepintas kilas yang saya sampaikan tentang profil SDLB. Nah, rencana kita pengembangan ke depan, nah, bahwa sekolah ini ya, sekolah ini semua kita rencananya, karena ini di sini kan masih ada SDLB, SMPLB, SMALB, dan Gapura itu sudah kita buat SLB, karena kedepannya kemungkinan kita harus menjadi satu manajemen, menjadi SLB. Itu program pengembangan sekolah kita ke depan. Nah, mungkin itu saja sepintas kilas yang bisa saya sampaikan tentang profil SDLB. Untuk selengkapnya tentang profil SDLB kita cantumkan dalam buku profil sekolah tahun 2020 yang berisi profil sekolah dan pengembangan sekolah. Nah, untuk itu
apabila ingin mengetahui secara mendalam kalau tidak ada wabah corona bisa berkunjung di SDLB Impres 73 Kota Sorong. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.